Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Apa kabar dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan Yang Maha Kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, kita masih membahas tentang kasus Subang ya, di mana perkara pembunuhan ibu dan anak, yaitu Ibu Tuti Suartini dan Amalia Mustika Ratu, yang akan digelar pada Kamis tanggal 28 Maret 2023. Di mana pihak kejaksaan itu kan sudah menyiapkan 12 jaksa penuntut umum ya, 3 dari Kejari Subang dan 9 dari Kejati Jawa Barat. 12 JPU ya, gabungan dari Kejati dan Kejari Subang, kata kasih pidana umum Kejari Subang yaitu Adip Fahri. Nah, selain kesiapan JPU, saudara-saudara, ia menegaskan ada 16 lembar. Ada 16 lembar dakwaan yang akan dibacakan dalam agenda perdana perkara di Pengadilan Negeri Subang nantinya. Ada 16 lembar ya. Kepala Seksi Intelijen Kejari Subang yaitu Adi Ahmad Sugiarto menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk pengamanan jalannya persidangan kasus Subang tersebut. Iya, ini perlu juga dilakukan pengamanan ya saudara-saudara agar jalannya persidangan itu secara tertib, aman, tentram, tanpa ada permasalahan apapun itu ya. Iya. Beliau juga mengatakan, Kepala Seksi Intelijen Kejari Subang mengatakan, kami sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian karena perkara ini akan menyedot perhatian ramai masyarakat, saudara-saudara. Perhatian publik ya. Nah, seperti yang diketahui, Yosep Hidayah itu kan suami dan ayah kandung dari korban saat ini ditahan di Lapas Kelas 2A Subang, Jawa Barat. Di mana peristiwa berdarah itu terjadi pada 18 Agustus 2021 ya, saudara-saudara, itu sangat menggegerkan publik. Yang dimana Yosep yang beralibi menginap di kediaman istri mudanya tersebut tidak mengetahui apa-apa tentang pembunuhan tersebut. Bahkan, saudara-saudara, itu Yosep meminta pihak kepolisian agar mengusut tuntas siapa dalang dari pembunuhan yang menewaskan istri dan putrinya, yaitu Amalia Mustika Ratu ya. Nah, di mana Yosep mengatakan, bukan saya pelakunya, saya akan bongkar semua di persidangan. Itu kata Yosep seraya menebar senyum ke beberapa wartawan ya saat pihak Polda Jabar melimpah berkas perkara ke Kejari Subang beberapa waktu yang lalu ya. Nah, lalu saudara-saudara, itu kan kita lihat kondisi rumah TKP kasus Subang Ibu Tuti dan Amalia tersebut. Ini sudah tidak ada lagi polis lain ya, saudara-saudara, tidak ada lagi polis lain. Ini membuat sejumlah orang yang penasaran dengan rumah tersebut bisa berkeliaran di pekarangan yang kini kembali gambrung ya, alias rerumputan kembali tumbuh ya pada Maret 2024. Di mana fenomena rumah TKP kasus Subang tersebut menjadi objek menarik bagi sejumlah orang. Tampaknya, itu membayangkan kejadian pembunuhan pada rumah itu. Namun, tampaknya ada juga sejumlah orang menjadikan rumah TKP tersebut itu menjadi objek berkaitan dengan cerita seram alias mistik-mistik atau perhantuan lah ya. Nah, di mana juga kita mendengar ini kembali pada urusan cerita seram ya, saudara-saudara. Itu kan kabarnya saya juga mendengar baru-baru ini ada kejadian seorang pemotor kehabisan bensin dekat rumah TKP tersebut. Kasus Subang ya di Jalan Cagak, itu isunya pemotor kehabisan bensin itu, kemudian ada wanita yang menyapa di rumah TKP kasus Subang itu, lalu menyungguhi minuman, saudara-saudara. Namun kemudian si pemotor ketika sedang duduk di situ ya, kemudian dalam situasi gelap melihat bahwa di sekeliling rumah dimaksud ada garis polis lain. Kaget dengan situasi, si pemotor kemudian berteriak-teriak minta tolong. Tapi ini masih cerita isu-isu yang belum pasti ya. Iya, ini masih cerita-cerita ya belum ada kepastiannya lah, saudara-saudara, masih isu-isu gitu ya. Nah, isu soal ada pemotor singgah di rumah TKP kasus Subang tersebut membuat salah seorang YouTuber menjadi penasaran. Ia kemudian berjalan-jalan pada halaman rumah TKP kasus Subang itu pada awal Maret 2024. Nah, sekaligus mengintip kondisi dalam ruang rumah tersebut ya. Ketika di lokasi itu, ada seseorang warga yang kemudian masuk halaman rumah TKP kasus Subang
sambil membawa potongan-potongan bambu. Nah, lalu YouTuber tersebut kemudian menanyakan soal kabar seorang pemotor yang kehabisan bensin di dekat situ kepada seorang warga tersebut, saudara-saudara, yang dia lihat di situ ya. Nah, warga itu mengatakan tidak mendengar isu atau kabar soal pemotor kehabisan bensin yang tidak sengaja masuk ke halaman rumah itu. Namun menurut warga bersangkutan, baru-baru ini ada orang kesurupan ketika melintas jalan di depan rumah TKP kasus Subang. Nah, lalu YouTuber itu memunculkan cerita soal pemotor yang kehabisan bensin itu dan situasi halaman rumah TKP kasus Subang melalui YouTube yang berjudul Geger Pengendara Kehabisan Bensin ya. Itu di kanal YouTube. Nah, gambaran itu merupakan salah satu cerita seram sekitar rumah TKP kasus Subang. Itu beredar di kalangan orang sekitar yang bikin penasaran. Soal benar atau tidaknya, kejadian seram itu tampaknya hanya dialami sebagian orang dan hanya yang bersangkutan mengetahui benar atau tidaknya. Iya, baik saudara-saudara, sampai sini dulu berita terkini yang bisa kusampaikan tentang kasus Subang. Ibu Tuti dan Amalia, sudah tidak lama lagi, tinggal hitungan hari akan dilaksanakan sidang perdana kasus Subang, yaitu dengan terdakwa Yosep, dan kita masih menunggu jadwal persidangan keempat tersangka lainnya. Ini masih untuk Yosep Hidayah dulu ya. Oke, terima kasih buat saudara-saudara yang sudah menonton video ini, yang sudah singgah dan stay dan support aku di channel ini. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.